Konon katanya ada burung phoenix yang menghantui puncak Everspring. Aku sudah menunggu sangat lama. Kenapa dia belum muncul juga? Itu dia. Avaku, aku mengandalkan jantung phoenixmu untuk menyelamatkan nyawanya. Rantai surga ke-9. Api roh Phoenix. Bonus yang tak terduga. Kalau begitu, aku akan pakai apimu sendiri untuk menumis jantungmu. Jantung Phoenix tidak akan bertahan lama di luar tubuh. Aku harus merebusnya sekarang juga. Dengan jantung Phoenix emas ini, begitu aku kumpulkan bulu api ular, tanduk naga langit dan sisik senja, aku akan bisa membuat sup pemulih jiwa. Apa? Untuk membantuku mencapai terobosan, kau bertahan dari 3 sambaran petir yang membuat jiwamu hancur berkeping-keping. Apa? Aku pasti akan memulihkan jiwamu dan memberimu kesempatan kedua. Kau beruntung karena cepat. Aku jelas melihat dia memasukkan jantung Phoenix ke dalam wajan untuk menumisnya. Bagaimana bisa hilang? Kau cari ini? Siapa kau? Orang yang mengambil jantung Phoenixmu. Serahkan, dan aku akan mengampuni nyawamu. Orang terakhir yang bicara padaku seperti itu, sudah terbaring di bawah tanah. Mari kita lihat siapa di antara kita yang mati duluan. Seorang koki tidak hanya sekadar memasak. Adik, aku tidak pernah menyangka kalau aku, Logan Bradley dari Sekte Beastmaster, akan menjadi begitu tidak berguna. Aku tidak bisa mendapatkan hati Phoenix untuk menyembuhkan racun esmu, karena aku tidak bisa menyelamatkanmu. Sebagai kakakmu, buat apa hidup? Oh, tunggu. Apa kamu bilang kamu dari Sekte Beastmaster? Lepaskan aku. Karena aku tidak bisa menyelamatkan adikku, lebih baik aku mati. Bulu api ular adalah harta terbesar Sekte Beastmaster. Kebetulan yang bagus, ini tidak bisa lebih mudah. Menyelamatkan nyawa sebagai ganti bulu api ular sepertinya pertukaran yang adil. Aku bisa menyelamatkan adikmu. Ayo, bawa aku ke Sekte Beastmaster. Dr. Harrison, bagaimana kondisi putriku? Jika hati Phoenix tidak segera tiba, Nona Bradley mungkin tidak akan selamat. Tapi Logan sudah pergi begitu lama. Kenapa dia belum kembali? Atau mungkinkah seseorang di tahap Golden Core bahkan tidak bisa menangani Phoenix yang baru terlahir kembali? Ayah, aku kembali. Logan, kenapa lama sekali? Apa kamu sudah mendapatkannya? Aku memilikinya di sini. Saya Christian Bennett. Suatu kehormatan, Tuan Bradley. Siapa kamu? Orang yang bisa menyembuhkan racun es putri Anda. Kamu bisa menyembuhkannya? Ini hanya kasus energinya kacau karena racun es. Gampang banget, gampang banget. Tolong Tuan Bennett. Saya akan mengobatinya, tapi saya ingin harta terbesar Sekte Beastmaster. Bulu api ular. Apa? Baiklah, lupakan saja bulu api ular itu. Jika kau bisa menyelamatkan nyawa putriku, akan kuberikan seluruh Sekte Beastmaster padamu. Aku sudah berpraktik pengobatan selama ratusan tahun. Tapi bahkan aku pun tidak berani mengaku bisa menyembuhkan racun dingin ini. Nona Bradley pernah bersumpah bahwa siapapun yang menyelamatkan nyawanya akan dia nikahi. Bocah kecil seperti dia mungkin cuma di sini untuk menipunya, agar menikah dan mencuri harta karun kita. Hanya karena kau tidak bisa menyembuhkannya bukan berarti keahlianmu sudah memadai. Lihat saja aku. Hidangan? Kau tidak benar-benar akan menggunakan ini.
untuk menyembuhkan racun dingin Nona Bradley, kan? Adik. Ayah. Dia bisa melihat lagi. Adik. Bagaimana perasaanmu? Kakak, Iya. aku jatuh cinta. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Racun dinginnya benar-benar sembuh. Apa? Aku sudah berpraktik pengobatan selama ratusan tahun, tapi aku belum pernah mendengar seseorang menggunakan hidangan untuk menetralkan racun. Oh, tunggu. Mungkinkah kau? Bapak Bradley, karena racun Nona Bradley sudah sembuh, aku akan pergi. Oh, Bapak Bennett. Bapak Bennett, aku serahkan semuanya padamu. Hati-hati di jalan, Dr. Harrison. Bapak Bennett, terima kasih telah menyelamatkan nyawa putriku. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Terimalah rasa terima kasihku yang terdalam. Tidak perlu begitu, Bapak Bradley. Lagi pula, kita sudah ada kesepakatan. Bapak Bennett, mengambil kembali bulu api ular akan membutuhkan waktu. Bagaimana kalau begini? Tolong tinggal dan beristirahatlah di sini semalam. Besok akan kuberikan langsung padamu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Bapak Bradley. Logan, antar Bapak Bennett ke kamar tamu. Tentu. Silakan, Bapak Bennett. Ayah, Kelly, beritahu ayah. Jika butuh sesuatu, ayah, aku pernah berkata bahwa siapapun yang menyembuhkan racunku, akan kunikahi. Kemanapun dia pergi, aku akan mengikutinya. Siapa? Nona Bradley. Sudah larut. Apa yang kau lakukan di sini? Tuan Bennett, aku datang untuk berterima kasih karena kau menyelamatkanku. Nona Bradley, aku kesini hanya untuk membuat kesepakatan. Tak perlu berterima kasih. Tuan Bennett, aku pernah bersumpah bahwa jika ada orang yang bisa menyembuhkan racun dinginku, aku akan menikah dengannya. Jadi malam ini, kita. Tunggu, tolong, jaga sikapmu, aku sudah menikah. Kau pria berstatus. Biasa saja punya beberapa istri. Malam ini, aku milikmu. Mau kabur? Suami, menyerahlah padaku. Tuan Bradley, Ayahku takkan mencari kau selarut ini. Kau pasti akan menjadi suamiku. Christian, ini Serpent Fire Plume yang aku janjikan untukmu. terima kasih, Tuan Bradley. Begitu aku selesai, aku akan datang untuk berterima kasih secara langsung. Pantas saja Sekte Beastmaster tidak ikut turnamen Koki Langit. Kalau Serpent Fire Plume saja bukan apa-apa bagi mereka, wajar mereka tidak peduli dengan hadiah tanduk Skydrake. Turnamen Koki Langit. Tanduk Skydrake. Waktunya pas sekali. Apa? Sepertinya aku akan segera bisa mengumpulkan semua bahannya. Karena kalian tidak mau ikut, maka Sekte Beastmaster jadi milikku. Sedangkan kau akan jadi mainan semua orang. Griffin Maddox, berani sekali kau. Jangan kira karena Ordo Skyworm dekat dengan aliansi abadi, lalu kau bisa berbuat semaumu. Terus kenapa? Ku beritahu, turnamen ini kalau Sekte Beastmaster tidak ikut, kalian akan peringkat terakhir. Dan hukumannya untuk yang terakhir adalah dibagi-bagi oleh sekte lain. Sedangkan kalian akan jadi pelayan paling rendah. Bertahun-tahun aku tidak keluar, tapi tidak kusangka aliansi abadi masih bertingkah seperti ini. Harimau takkan pernah mengubah belangnya. Kalau aliansi abadi sudah memutus hubungan, Sekte Beastmaster juga tidak akan mundur. Siapa peduli kalian mundur? Turnamen ini berbeda.
Sang Grandmaster Chef mengadakannya untuk mencari penerus. Begitu aku jadi penerusnya, aku akan jadi legenda berikutnya. Aku akan memimpin sekte lain untuk membagi-bagikan kalian. Namun, ada cara lain. Aku tahu kau tidak ikut karena tidak punya koki. Kalau saja adik Lucy mau jadi pelayan pribadiku, aku akan kirimkan seorang koki tingkat atas untukmu. Aku akan pastikan sekte Beastmaster tidak berakhir di posisi terakhir. Kau mati. Siapa bilang sekte Beastmaster tidak punya koki? Tuan Bradley, kalau aku ikut turnamen koki langit dan menang, apakah Tuan akan memberikan tanduk Skydrake padaku? Christian, apa yang kamu lakukan? Turnamen koki langit hanya untuk murid kami sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang kamu bicarakan? Dia adalah suamiku. Dasar jalang, sebagai pacar eksklusifku, kamu masih berhubungan dengan pria ini. Sepertinya, aku benar-benar perlu melihat kamu dihukum. Dasar brengsek, kau berani menyakitiku. Ordo Skywyrm, kami adalah sekte teratas. Dan aku adalah pewaris Ordo Skywyrm. Berani menyakitiku. Aku akan membuatmu berharap kau mati. Lalu apa jika itu Ordo Skywyrm? Sekte Beastmasterku tidak akan pernah menerima ancaman. Kelly benar. Selama aku bisa menyelamatkan sekte Beastmaster, Christian, aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Kau. Mulai sekarang, aku adalah koki baru untuk sekte Beastmaster. Tuan Bradley, kau berani melanggar pelatihan rumah kami? Selama dia seorang murid, dia bisa berpartisipasi dalam turnamen koki langit. Christian adalah menantuku. Bagaimana itu melanggar pelatihan rumah kami? Menantuku sayang, ayah mertuamu sudah tahu tentang apa yang terjadi antara kalian berdua tadi malam. Baiklah, pasangan selingkuh, kalian berdua. Tunggu saja. Setelah aku menjadi penerus koki langit, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Maka aku harus membuatmu merasakan seperti apa rasanya neraka terlebih dahulu. Kau tidak akan berani. Ordo Skywyrm kami pasti akan menghancurkan sekte Beastmaster kalian. Lihat saja. Tuan Bradley, turnamen besok, serahkan saja padaku. Christian, terima kasih untuk membantu sekte Beastmaster tadi. Tapi berpartisipasi dalam turnamen koki langit sebenarnya sangat berbahaya. Mendapatkan kualifikasi untuk menjadi penerus bahkan lebih sulit. Aku benar-benar tidak tahan membuatmu mempertaruhkan segalanya lagi untuk sekte Beastmaster. Penerus koki langit hanyalah jerawat di pantatku. Aku hanya ikut turnamen untuk tanduk Skydrake. Selamat datang, Marshall Grant. Silakan bangun. Turnamen ini diselenggarakan oleh sekte-sekte atas nama Griffin. Durasi waktunya 2 jam, ada 3 hidangan, menggunakan yin, yang, dan tanpa api. Hidangannya harus enak rasanya, penuh energi spiritual, dan tampilannya luar biasa. Hadiah untuk turnamen ini, selain tanduk Skydrake, adalah menjadi penerus Griffin. Turnamen resmi dimulai sekarang. Griffin, silakan duluan. Koki Chester, turnamen baru saja dimulai. Kenapa sudah memanggilku Griffin? Kamu terlalu rendah hati, Griffin, di turnamen ini. Siapa lagi yang layak menang selain kamu? Kami hanya berharap setelah kamu menjuarai turnamen, kamu tidak akan melupakan kami, bro. Kalian jangan khawatir. Begitu aku jadi Griffin, aku pasti akan menyediakan hidangan dan hewan abadi kelas atas untuk sekte Stormgate dan klan Shadowvale untuk membantu kalian segera mencapai keabadian. Terima kasih, Griffin. Kamu masih berani muncul? Turnamen sudah dimulai. Sekte Beastmaster terlambat dan langsung didiskualifikasi. Tunggu, Marshall Grant. Karena mereka sudah datang, biarkan saja mereka ikut. Karena Tuan Maddox setuju, saya akan buat pengecualian dan izinkan kalian bergabung. Begitu aku jadi penerus Griffin, aku akan melakukannya tepat di depanmu dan menghancurkan sekte Beastmaster. Aku juga akan bersenang-senang dengan Kelly, si jalang kotor itu. Tutup mulut kotormu.
Jalang kecil kotor, kau sangat bersemangat, sangat ingin jadi pembantuku, ya? Kenapa kau berpakaian seperti ini? Aku di sini untuk membantumu. Lagi pula, kau yang mewakili sekte Beastmaster kita di turnamen ini, dan untukku, aku adalah putri dari pemimpin sekte. Jadi mana mungkin aku membiarkanmu menghadapi ini sendirian? Tapi aku, Ayahku sudah setuju bahwa kau akan menjadi suamiku. Jadi aku berkomitmen padamu seumur hidup. Aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Para kontestan, mohon perhatikan waktunya. Pasangan curang, nikmatilah momen-momen terakhir keintiman ini. Begitu aku menang, kalian tak akan punya kesempatan lagi. baiklah. Kalau kita terus mengobrol, yang lain sudah selesai dengan hidangan mereka. Ada apa, Marshall Grant? Kenapa kau takut untuk memulai? Kompetisi dimulai sejak kalian masuk. Itu aturan rumah setiap tahunnya. Kau. Sudahlah, aku takkan berdebat denganmu. Jadi, bagaimana menurutmu soal keterampilan memotongku? Bahkan ayahku tak berhenti memujinya. Tuan Bradley, dia sangat menyayangimu. Apa yang terjadi? Kenapa bahan-bahan kita semuanya busuk? Aku minta penggantian. Hanya ada satu set bahan. Kalian bebas membawa sendiri. Jalang kecil kotor, ini harga yang kau bayar karena membantu si pecundang tak berguna. Tapi tawaranku masih berlaku, asalkan kau panggil aku Tuan seperti gadis baik. Aku jamin bahwa sekte Beastmaster tidak akan terlihat baik. Jangan kira aku tidak tahu. Kau menyabotase kami. Kau tidak punya bukti, jadi jangan cuma mengisap orang. Bahkan, jika ku beri kau bahan terbaik yang kau buat, tetap akan jadi sampah. Bagaimana mungkin kau mengalahkan Killing Arm yang kusiapkan lebih dulu? Kau curang. Bagaimana mungkin kau mempersiapkan bahan-bahanmu lebih dulu? Jangan bicara sampah seperti itu. Jika kau benar-benar mampu, kau juga bisa mempersiapkannya. Siapa bilang kami tidak siap? Yang ini, dan yang ini. Semuanya terlihat enak. Dari mana semua ini berasal? Jamur roh milenium, cangkang kura-kura awan, urat naga hantu, dan banyak lainnya. Bahan-bahan yang bahkan tak bisa kukenali. Lalu apa jika bahan-bahannya premium? Seorang koki sejati menghargai keahlian, bukan bahan-bahannya. Sampah tak berarti sepertimu. Tidak akan pernah bisa mengeluarkan potensi dari bahan-bahan ini, lebih baik kau serahkan saja pada kami. Seolah-olah kalian berdua pecundang tak berguna, berani merampok kami di siang bolong. Kau benar-benar berani mencuri bahan-bahan? Marshall Grant, apakah kau hanya akan berpaling? Untuk memastikan peserta menunjukkan potensi penuh mereka, turnamen Koki Celestial tidak pernah punya aturan. Asalkan kau menang segala cara dibenarkan. Jika kau cukup terampil, kau bisa ikut campur dengan mereka juga. Maka jangan salahkan aku jika jadi kasar. Kembali ke sini. Itu tepat yang kutunggu-tunggu. Serahkan semua bahan-bahannya. Lepaskan dia sekarang juga. Ya iyalah, kalau kamu tidak mau dia terluka, serahkan semua bahan yang kamu punya. Serahkan semuanya. Jangan lakukan itu. Jangan khawatirkan aku, Christian. Fokus saja pada turnamennya. Diam kau, Jalang. Kalau dia berani sentuh bahan-bahan itu, aku akan cekik kamu. Karena kamu diam saja, aku anggap itu setuju. Chef Chester, bawa semua bahan itu ke sini. Ya, Pak Griffin, serahkan. Jangan berani-berani. Kamu masih berani menghalangi? Sepertinya kamu tidak peduli apakah Jalang ini hidup atau mati. Kamu yang cari masalah. Kamu masih mau bergerak? Coba saja bergerak. Jangan khawatirkan aku, Christian. Kamu harus menang. Dengar dirimu, masih panggil dia suamimu. Dia lebih suka lihat kamu mati daripada mau serahkan bahan-bahan ini. Aku tidak peduli. Dialah yang selamatkan nyawaku. Aku bahkan rela mati. Kelly cuma datang ke sini untuk bantu aku. Aku sama sekali tidak bisa biarkan sesuatu terjadi padanya. Chef Price, aku serahkan hidangannya padamu. Jangan khawatir, Griffin. Dengan bahan-bahan ini, kamu pasti akan jadi penerus berikutnya.
Sekarang kamu sudah punya bahan-bahannya. Lepaskan Kelly. Kapan aku pernah bilang akan lepaskan dia? Kau ingkar janji. Yang kukatakan adalah, kalau kau serahkan bahan-bahannya, aku tidak akan biarkan apapun terjadi pada si jalang ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Lagi pula, dia adalah pelayanku. Sekarang bahanmu sudah habis, kau tidak akan bertahan lama lagi. Akulah pemenang turnamen ini, dan akulah penerus koki langit. Aku tidak bisa hanya duduk di sini menunggu akhir. Sudah kuduga kau tidak akan bersikap baik. Masih memikirkan untuk memasak, Koki Chester, lakukan. Formasi Phoenix, sejajarkan. Formasi Phoenix, bakar. Tidak. Dia batuk darah, dan dia masih tidak mau berhenti. Tunggu, dia memanggang labu itu dengan api ganda yin yang, dan dia tidak bisa menghentikan prosesnya. Mungkinkah? Aku mengerti. Ini adalah teknik yang hilang sejak lama. Resonansi naga Phoenix. Hentikan dia, Nia. Cepat, atau aku pasti kalah. Christian. Jika kau benar-benar ingin si jalang ini mati, teruskan saja. Christian. Jangan pedulikan aku. Jika kau tidak berhenti sekarang, dia benar-benar akan mati. Tidak. Sudah kusuruh kau memasak. Waktu habis. Semuanya berhenti memasak. Selesai? Mari kita sambut juri kita, Dewi Langit ke-9, Nyonya Eleanor. Selamat datang, Nyonya Eleanor. Kalian boleh bangkit. Ketiga hidangan ini sempurna warna, aroma, dan rasanya. Aku tidak menyangka dunia abadi bisa menghasilkan bakat seperti ini belakangan ini. Namun, ada 4 peserta. Mengapa hanya ada 3 hidangan? Nyonya, bajingan ini tidak membuat apa-apa. Berani-beraninya kau tidak menghormatiku? Siapa bilang aku tidak? Fenomena langit. Hidangan rahasia Istana Langit, resonansi naga Phoenix. Kamu bercanda? Ini pasti bukan harmoni naga Phoenix. Griffin, harmoni naga Phoenix sudah hilang selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu tahu itu bukan yang asli, kecuali kamu sudah... Tepat sekali. Aku cukup beruntung melihat harmoni naga Phoenix sebelum itu hilang. Harmoni naga Phoenix mengandung kekuatan spiritual yang sangat besar. Ini sama sekali tidak seperti sampah ini. Bahkan tidak bisa dibandingkan. Apakah itu asli atau palsu? Bukan untukmu memutuskan. Silakan coba, Nyonya. Apa yang terjadi? Kekuatanku sebenarnya meningkat. Aku juga. Hanya kekuatan spiritual dari satu hidangan telah meningkatkan kekuatan kita begitu banyak. Jika kita benar-benar memakannya, bayangkan hasilnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sebenarnya hampir mengalami terobosan. Mungkinkah hidangan ini yang asli? Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang pecundang seperti dia bisa membuat harmoni naga Phoenix. Asli atau palsu turnamen sudah selesai. Lepaskan Kelly sekarang. Dan jika aku tidak, Jika kamu tidak, kamu mati.
Apakah kamu pikir trik yang sama akan berhasil padaku lagi? Kamu mencari masalah. Apa? Griffin, Aku akan membunuhmu. Semuanya, ini adalah turnamen memasak, bukan arena pertarungan. Jika kamu tidak mematuhi aturan, kamu mati. Jadi apa jika kamu menyelamatkannya? Itu hanya labu sialan. Kamu akan kalah. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tahu, kamu akan menyelamatkanku. Jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendam untukmu. Begitu Nyonya Eleanor menyatakan aku pemenangnya, aku akan melakukannya tepat di depan matamu. Aku akan menghancurkan perempuan murahan kotor ini. Nyonya Eleanor bahkan belum mencicipinya. Berdasarkan apa kamu berhak bilang aku kalah? Hanya berdasarkan hidangan naga dan phoenix palsumu, kamu pikir bisa mengalahkanku? Mimpi kali. Sepertinya aku sudah lama tidak berada di sini. Para koki di dunia ini semakin menjadi orang-orang tak berguna. Kamu berani sekali. Berani-beraninya kamu mempertanyakan setiap koki di dunia ini. Kamu pasti sedang mencari masalah. Nyonya Eleanor, silakan cicip. Konyol, mengapa Nyonya Eleanor mau merendahkan diri untuk mencicipi sampah yang kamu buat? Sebagai juri, sudah seharusnya kamu mencicipi semua hidangan sebelum mengambil keputusan. Kalau Nyonya Eleanor begitu jelas-jelas memihak dan kabarnya tersebar, aku khawatir untuk Nyonya Eleanor. Itu tidak baik untuk reputasinya. Kamu mati. Dia benar-benar Ratu Langit ke-9. Tekanannya sangat kuat. kalau aku coba melawan tekanan ini, aku pasti akan terluka parah. Bahkan jika tidak terluka, aku pasti akan kehilangan kendali. Kau ternyata bisa menahan tekananku. Wah, aku mulai tertarik padamu. Nona Eleanor, cicipi saja makanannya, jangan macam-macam. Aku tidak menyangka gadis sepertimu membelanya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mencicipi naga dan Phoenix mengguncang langit ini. Nona Eleanor, apakah kau benar-benar akan mencicipi sampah ini? Sekilas saja sudah tahu ini bukan makanan yang enak. Nona, tolong pertimbangkan kembali. Oh, apakah kau mempertanyakan keputusanku? Salah paham, Nona Eleanor. Kami tidak berani. Kami hanya khawatir denganmu. Sama. Silakan, cicipilah. Apa yang terjadi? Supnya lembut, elegan dan harum. Tidak hanya ada rasa manis dari labu, tapi juga tercampur dengan berbagai macam sayuran. Aku bahkan bisa merasakan sedikit susu segar. Ini luar biasa. Segar di lidah, tapi tidak dingin. Halus seperti susu. Ini jelas dua hidangan terpisah, tapi rasa dan teksturnya saling terkait. Ini benar-benar enak. Benarkah seenak itu? Tidak ada sepotong daging pun, tapi dalam hidangan naga dan phoenix ini, aku bisa merasakan kekayaan rasa daging. Ini sebenarnya naga dan phoenix mengguncang langit yang sesungguhnya. Apa yang terjadi? Inti energiku benar-benar melonjak. Nyonya, kamu brengsek. Kamu berani meracuni makanan. Apa? Kamu sangat berani, kamu pecundang tak berguna. Kamu berani mencoba membunuh Nyonya Eleanor? Tangkap dia bersama-sama. Serahkan dia ke aliansi abadi. Apa yang terjadi? Mengapa awan tribulasi tiba-tiba muncul? Apakah ada yang sedang dalam ujian hari ini? Tidak ada waktu, bersiaplah bertahan sekarang.
Aku tidak menyangka Nyonya yang sedang dalam ujian. Aku dengar bahwa Nyonya terjebak di tingkat immortal sejati selama berabad-abad. Mengapa dia tiba-tiba berhasil mencapai terobosan hari ini? Mungkinkah? Selamat telah keluar dari kesulitan, Nyonya. Berdiri. Sudah berabad-abad. Aku terjebak di tingkat immortal sejati selama 100 tahun penuh. Aku tidak menyangka akan berhasil mencapai terobosan hari ini ke tingkat immortal tinggi. Sungguh, rasanya luar biasa. Apa yang terjadi? Mengapa energi spiritualku hilang? Energi spiritualku sudah tidak ada. Kamu brengsek, apa yang kau lakukan padaku? Apa? Sudah kuduga koki iblis ini berbuat jahat. Dia berani-beraninya mengincar Nyonya Eleanor. Omong kosong. Suamiku takkan pernah melakukan hal seperti itu. Nyonya hanya memakan makanan bajingan ini, hingga kekuatan spiritualnya hilang. Kamu masih berani membelanya? Ratusan tahun latihanku hanya karena satu hidanganmu hilang begitu saja. Aku akan membunuhmu. Lalu aku akan menghancurkan sekte Beastmaster. Bagaimana mungkin? Dalam hidangan keseimbangan naga Phoenix, meski kekuatan spiritual yang dikandungnya sangat besar, mengingat kekuatan Nyonya, mustahil dia tidak bisa mencernanya. Sepertinya untuk mendapatkan tanduk Skydrake, aku harus menyelesaikan masalah ini dulu. Sekarang tak bisa berkata-kata lagi, kan? Aku sangka kau berani berlaku kejam pada Nyonya Eleanor. Jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Luantu Gridel. Tidak. Melindunginya percuma. Sampah tak berguna ini harus mati hari ini. Luantu Gridelku. Keparat, aku akan membunuhmu. Jangan sakiti suamiku. Koki Chester. Keparat, kau masih berani melawan? Koki Price, ayo kita habisi dia bersama. Baik. Mati kau, keparat. Nyonya, aku tahu, kekuatan spiritualmu tidak hilang. Hari ini kau mati. Nyonya, bukankah kau ingin memulihkan kekuatan spiritualmu? Hancur. Berhenti. Nyonya Eleanor, Anda tidak benar-benar percaya padanya, kan? Biarkan dia melanjutkan. Nyonya Eleanor ini bisa jadi taktik mengulur waktu untuk menyelamatkan nyawanya. Menyelamatkan nyawaku? Hanya dengan kalian sekelompok sampah tidak berarti, kalian pikir bisa membunuhku? Tongkat pengguncang, gunungku. Pedang api merahku. Ini adalah pedang panen tak terbatas. Apakah dia juga ahli waris Harvest Blend? Tidak. Itu tidak mungkin. Harvest Blend hanya memiliki satu ahli waris. Dan mereka saat ini sedang menjadi tamu di luar. Nyonya Eleanor, energi spiritual Anda belum hilang. Hanya saja setelah makan hidanganku Anda mengalami terobosan paksa, menyebabkan ketidakseimbangan energi sementara. Jika Anda tidak bisa mengeluarkan energi berlebih dari tubuh Anda tepat waktu, Anda akan meledak dan mati. Ini adalah pil penghilang energi. Ini dapat membantu tubuh Anda mengeluarkan energi berlebih. Nyonya Eleanor, ini bisa jadi racun. Anda tidak memiliki energi spiritual saat ini. Anda tidak akan mampu menahan efek dari racun apapun. Anda harus mempertimbangkan kembali. Daripada menjadi pecundang yang gagal, aku lebih memilih mengambil risiko. Jika sesuatu terjadi padaku, keturunanku akan sepenuhnya memburumu sampai ke ujung bumi. Nyonya Eleanor. Jangan bergerak, ada yang tidak beres denganku saat ini. Bajingan, sudah kuduga kau akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kau mencoba meracuni Nyonya Eleanor. Dasar bodoh, ini normal. Omong kosong, Nyonya Eleanor batuk darah. Apa yang kau berikan padanya pasti racun. Pil penghilang roh. Saat menghilangkan tenaga spiritual yang berlebihan, itu berdampak pada titik-titik tekanan. Darah yang menggumpal di titik-titik itu secara alami dikeluarkan dari tubuh. Kau bahkan tidak tahu itu? Koki macam apa kau ini? Kau pikir aku akan percaya kebohonganmu? Kau sudah tamat. Oh, tunggu. Tenaga spiritualku sepertinya kembali. Nyonya Eleanor, sekarang kesalahpahaman sudah jelas. Bisakah kau umumkan bahwa suamiku adalah pemenangnya? Pemenang? Bajingan ini mencoba membahayakanku dengan racun, dan dia masih bermimpi indah untuk mendapatkan tanduk naga langit dan warisan koki surgawi. Teruslah bermimpi. Suamiku jelas-jelas yang membantu memulihkan tenaga spiritualmu. Bagaimana bisa kau begitu saja mengkhianatinya? Omong kosong, Nyonya Eleanor pulih karena dia kuat.
Itu tidak ada hubungannya dengan bajingan ini. Dasar jalang, berhenti bermimpi indah tentang menyelamatkan Sekte Beastmaster. Tanduk Naga Langit adalah milikku. Warisan koki surgawi adalah milikku. Dan Sekte Beastmastermu juga milikku. Kau, ini tidak adil. Suamiku jelas memenangkan turnamen. Keadilan? Perkataan Nyonya Eleanor adalah keadilan dalam turnamen ini. Sekarang, matilah. Tunggu, Nyonya Eleanor, buktinya ada di sini. Apa yang kau tunggu? bajingan ini harus mati. Tapi aku masih punya pertanyaan untuknya. Aku melihatmu memanggil pedang rasa tak terhingga. Apa hubunganmu dengan Harvest Glen? Aku adalah kepala Harvest Glen saat ini, Christian Bennett. Apa? Kau ternyata kepala Harvest Glen? Harvest Glen? Maksudmu yang sudah menghilang selama 1 abad itu? Benar. Sekte di alam surgawi itu yang pernah menduduki status tertinggi. Dan kepalanya saat ini ternyata bekerja di kediamanku. Yang di tempatmu. Aku tidak tahu siapa dia, tapi dia pasti bukan kepala Harvest Glen. Dia asli atau palsu? Kita akan tahu begitu bertemu. Nyonya Eleanor, aku sedang meracik ramuan awet muda untukmu. Kenapa kau memanggilku ke sini? Kepala Marshal, aku tahu kau sibuk. Tapi ini masalah serius, ini menyangkut sekte Anda. Begitu ya, ceritakan lebih lanjut. Bajingan itu mengaku sebagai penerus sejati Harvest Glen. Siapa anak kecil yang begitu berani menyamar sebagai kepala Harvest Glen? Kalian berdua, sama-sama mengaku sebagai kepala. Jadi mana yang asli dan mana yang palsu? Dia jelas-jelas palsu. Nyonya Eleanor bisa menjadi saksi untukku. Benar, hidangan dari Harvest Glen bisa menghidupkan kembali yang mati dan menyembuhkan luka apapun. Mereka juga bisa membantu kita para dewa naik ke alam yang lebih tinggi. Alasan aku bisa mencapai terobosan hari ini sepenuhnya karena kepala Marshal baru-baru ini menyiapkan banyak hidangan untukku. Begitulah aku mencapai hasil seperti ini. Begitu, sampah tak berarti ini. Sudah bisa ditebak dia hanya penipu yang keterlaluan. Dia bahkan berani ikut turnamen sebagai kepala Harvest Glen. Penipu seperti dia tidak layak mendapatkan tanduk naga langit, juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerus koki langit. Kau, Menjadi kepala Harvest Glen bukanlah sesuatu yang bisa kau klaim begitu saja. Kau perlu tunjukkan buktinya. Kau tidak akan sadar sampai terlambat. Baik. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu sesuatu yang hanya dimiliki kepala Harvest Glen, pisau rasa semesta. Tekanan yang sangat hebat, dan dengan pisau kosmik itu, ternyata dia benar-benar penerus lembah panen. Bagaimana mungkin itu palsu? Pisau ini hanya diturunkan melalui kepala Marsekal. Hanya ada satu di dunia. Tepat sekali. Saya sudah periksa 2 kali. Oscar adalah kepala yang asli Marsekal lembah panen. Dan Christian Bennett jelas-jelas penipu. Saya tidak menyangka sekte penguasa binatang akan benar-benar melakukan hal seperti ini. Meniru orang lain di dunia kita, itu sangat dilarang. Saya kira sekte penguasa binatang hanya akan dibagi-bagi, tapi dengan menyinggung lembah panen, mereka mungkin akan dimusnahkan. Dasar brengsek, lihatlah sekte penguasa binatangmu. Lihatlah jenis orang yang kau rekrut. Tapi jika kau serahkan si pecundang tak berguna ini dan berlutut, dan panggil aku Tuan, aku akan membantumu menyelamatkan sekte penguasa binatang. mimpi kali. Suamiku adalah penerus asli lembah panen. Orang ini adalah penipu sejati. Untuk sampah tak berarti seperti dia, kau rela mengorbankan ayahmu dan kehormatan sektemu? Alangkah mulianya kau. Hanya satu pisau dapur dan kalian semua jadi heboh? Lalu lihatlah punyaku. Kau juga punya, dan ada 4 buah. Bagaimana mungkin ini? Marsekal Grand, bahkan jika kau tidak percaya kepala Marsekal Oscar, kau harus percaya padaku. Aku tidak akan membawa kepala Marsekal Oscar ke sini kecuali aku benar-benar yakin. Benar, peralatan suci lembah panen terdiri dari hanya pisau ini saja, tidak ada panci dan wajan. Meniru aku adalah satu hal, tapi sekarang kau berani menggunakan trik murahan untuk meniru rahasia lembah panen. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, itu akan menjadi penghinaan terhadap kenangan guruku. Awas. Itu kedua kalinya. Kamu benar-benar akan mati. Aku tidak memikirkan itu. Aku hanya tahu aku tidak ingin kamu terluka. Lagi pula, kamu adalah suamiku.
Kamu hampir mati, dan kamu masih ada waktu untuk bercanda? Pergi ke neraka, dan jadilah sepasang kekasih yang sial. Apa yang terjadi? Sepertinya aku harus menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Kalau tidak, kalian sekumpulan sampah tidak berarti akan benar-benar mengira Harvest Glen hanya memiliki ini untuk ditawarkan. Perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Jadi ini adalah Universe Flavor Blade-mu. Mengapa kamu tidak melihat milikku? Ini adalah 5 rasa Maxim. 5 Flavor Maxims akan mengguncang dunia. Bagaimana mungkin ini terjadi? Nyonya Eleanor, mata Anda tajam. Ini memang 5 rasa prasetya dari lembah panen kami. Nyonya Eleanor, selain menyala, apa bedanya kelima rasa ini? Dasar tolo seperti kamu takkan pernah bisa melihat keahlian di dalamnya. Apapun dari lembah panen bisa ditiru, kecuali 5 rasa prasetya ini. Hanya penerus sejati lembah panen, setelah menguasai kitab rahasia panen, yang benar-benar bisa memahaminya. Hanya dengan melihatnya, aku tahu misteri di dalamnya tak terbatas, mustahil bisa ditiru. Mungkinkah dia benar-benar kepala lembah panen? Itu adalah kebenaran mutlak. Dan aku sangat mempercayaimu. Kau telah membohongiku selama ini. Nyonya Eleanor, aku tidak. Ini cuma tipu muslihatnya. Ini pasti palsu. Baik, kau bilang dia penipu, lalu mana 5 rasa prasetya milikmu? Tunjukkan padaku. Aku. Selama kau di kediamanku, aku berikan semua yang kau minta. Tak hanya ku beri kau segudang harta langka, tapi aku juga tertipu oleh kebohonganmu hingga tidur bersamamu. Tak kusangka kau penipu sejati. Berani-beraninya kau menipu bahkan aku. Baiklah, akan kubunuh kau. Kau yang memaksaku. Kalau ada yang mati, kau duluan. Terima kasih telah bertindak sendiri untuk menyelamatkanku, Tuan Bennett. Reputasi lembah panen tak boleh ternoda. Siapapun yang berani menjadi penipu lembah panen harus mati. Ini adalah token Ordo Obsidian. Dengan token ini, aku bisa pergi ke Ordo Obsidian untuk mengambil Dusk Scale. Tunggu aku, Ava. Aku akan segera membangunkanmu. Tuan Bennett, aku buta. Aku dibutakan oleh penipu. Aku hampir membuat kesalahan besar. Mohon hukum aku, Tuan Bennett. Silakan berdiri, Nyonya Eleanor. Harvest Glen sudah tidak terdengar selama seabad. Bisa dimaklumi kalau kau sesaat terbujuk, itu bisa dimaafkan. Tuan Bennett, aku masih punya satu permintaan lagi. Apa yang kau lakukan? Minggir. Katakan saja, Nyonya Eleanor. Seorang teman lamaku sakit parah. Kuharap kau mau membuat hidangan lagi untuk membantu menyelamatkannya. Kau ini perempuan, kok bisa tidak tahu malu begini? Pertama kau meremehkan masakan suamiku, lalu kau pertanyakan identitasnya. Sekarang kau cari muka untuk minta tolong pada suamiku? Adikku sayang, aku juga dibutakan oleh orang jahat. Kalau saja aku tahu dia adalah Tuan Bennett, aku takkan pernah bertindak seperti ini. Siapa yang jadi adikmu? Nyonya Eleanor, pencerahanmu hari ini adalah keberuntungan. Untuk yang lain, biarkan saja mengalir, jangan dipaksakan. Tuan Bennett, asalkan kau bersedia membantuku, aku bersedia melakukan apapun. Bahkan jika aku harus menikahimu, atau... Kau benar-benar kurang ajar. Baiklah, pemenangnya sudah ditentukan. Umumkan hasilnya. Karena kau tidak mau membantuku, maka akan kuambil sendiri kitab rahasia Harvest Glenmu. Asalkan aku menyembuhkan racun Tuan Malachai dan mendapatkan pil Ascension, aku akan dipromosikan menjadi juru masak surgawi tertinggi. Bagus. Aku umumkan bahwa pemenang turnamen juru masak surgawi ini adalah Christian Bennett dari Sekte Beastmaster. Tuan Grant, tolong serahkan penghargaannya. Tuan Bennett, tolong terima hadiahnya.
Baiklah, waktunya pergi. Tuan Bennett, tolong tunggu. Selanjutnya, akan ada upacara penerus juru masak surgawi. Tujuanku satu-satunya hanyalah tanduk naga langit. Siapapun bisa jadi penerus juru masak surgawi, ayo pergi. Hanya kepala Harvest Glen yang bisa menolak untuk menjadi penerus juru masak surgawi. Apa perintahmu, Nyonya? Bawa mereka berdua dan ikuti aku. Kaki saya pegal banget berdiri lama-lama. Sayang, sini duduk. Nona Bradley. Hal-hal yang kuinginkan? Sekarang sudah semua kudapat? Sudah waktunya aku pergi? Aku akan pergi. Tidak, jangan pergi. Nona Bradley, aku. Antara kamu tinggal di sini bersamaku, atau kamu bawa aku ikut, bagaimanapun, kamu tidak bisa meninggalkanku. Nona Bradley, kamu pernah menghentikanku sebelumnya. Tapi hari ini aku harus memberitahumu. Sebenarnya, aku sudah menikah. Sudah kuduga. Kakakmu sakit, kan? Kamu tahu dari mana? Bulu api ular tanduk naga langit, dan dari Oscar Marshall perintah Ordo Obsidian yang baru kamu dapat, kamu mungkin akan pergi ke Ordo Obsidian untuk menukarnya dengan sisik senjaya? Benar. Ava mencoba membantuku untuk mencapai terobosan. Tapi sambaran petir menghamburkan jiwanya. Aku mengumpulkan bahan-bahan ini, untuk membuat sup penghidup jiwa 9 putaran, untuk membantu memulihkan jiwanya. Memang, aku tidak salah menilaimu. Christian, bawa aku ikut, aku tidak keberatan, kamu sudah menikah, aku rela tetap di sisimu, dan mencari bahan-bahan untuk menyembuhkan kakak. Tapi itu tidak adil bagimu. Aku tidak peduli. Kamu mungkin memilih dia daripada aku. Tapi aku percaya kamu tidak akan memperlakukanku dengan buruk. Karena di dunia ini, tidak ada yang benar-benar adil. Lagi apa? Aku bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Aku? Apa kamu laki-laki beneran? Suasana sudah pas. Dan kamu malah kasih tapi? Sekarang bukan waktunya untuk ini. Bisa nggak kamu cepetan? Kakak masih menunggu. Santai aja. Kamu suruh aku santai, tapi tanganmu di sini. Menantu, aku benar-benar nggak nyangka bahwa kamu ternyata dari Harvest Glen. Ini kenapa nggak ada siapa-siapa di ruangan ini? Aku akan cek di tempat lain. Waktunya pergi ke Obsidian Order. Oh. Permisi, manajer. Aku ingin menukar dengan Dusk Scale. Sudah ada yang mengambilnya. Sudah ada yang ambil? Apa yang harus kita lakukan, Christian? Tanpa itu, kakak? Aduh, ada yang masuk ke Harvest Glen. Maksudmu ada yang masuk ke Harvest Glen? Apa jalan masuk ke Harvest Glen diumumkan ke publik? Tidak. Jalan masuknya tersembunyi oleh ilusi. Orang biasa sama sekali tidak bisa masuk. Sepertinya orang ini cukup kuat. Kalau gitu, ayo kita cari dia. Harvest Glen ternyata punya tempat seperti ini. Sudah kuduga, aku sudah menyisir seluruh Harvest Glen tapi tidak bisa menemukan kitab rahasia. Jadi selama ini ada di sini. Tidak kusangka ada kecantikan seperti ini di dunia. Pantas saja anak itu begitu acuh tak acuh padaku. Pantasan kamu tidak bergerak. Kamu kehilangan jiwamu. Hidup seperti ini lebih buruk daripada mati. Dengan begini aku bisa menjadi penguasa lembah. Berhenti. Kamu sudah kembali, sayang? Diam, jangan panggil dia suamimu. Dan kamu bagaimana kamu menemukan Harvest Glen?
Sebagai putri Sekte Beastmaster, kamu harusnya tahu tentang serangga pelacak. Hanya dengan sedikit aroma, dia bisa menemukan dimanapun kamu pernah berada. Syarat untuk menggunakannya sangat ketat. Kamu harus dekat untuk mengidentifikasi aromanya dengan akurat. Kapan kamu melakukannya? Mungkinkah? Tepat sekali. Saat suamiku menang. Aku tidak peduli bagaimana kamu masuk, tapi sekarang waktunya kamu pergi. Suami? Dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tidak mungkin dia bisa merawatmu dengan baik. Kenapa kita tidak menikah saja? Aku punya keahlian yang luar biasa. Jangan mimpi, wanita jahat. Christian tidak akan pernah menikahimu. Adik, kita berada di pihak yang sama. Kita berdua menginginkan hal yang sama, menjadi nyonya lembah. Tapi selama wanita murahan ini masih ada, tidak ada dari kita yang akan naik status sosialnya. Percayalah, kakak, bunuh wanita murahan ini. Lalu kita berdua bisa melayani suami kita bersama-sama. Siapa yang kau panggil adik? Kau wanita hina dan jahat. Pergi dari Harvest Glen sekarang juga. Wanita murahan kotor. Beraninya kau menyebutku hina. Begitu aku membunuh wanita murahan ini dan menjadi nyonya lembah, aku akan bereskan urusan denganmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak layak menjadi wanitaku. Christian Bennett. Jangan paksa aku melakukannya dengan cara kasar. Aku adalah Lady Eleanor yang legendaris. Apakah aku tidak layak menjadi wanitamu? Apakah dua wanita murahan ini benar-benar layak? Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Pergi dari sini, atau jangan salahkan aku jika aku kejam. Baik. Tidak ada pria yang pernah berani menolakku secara langsung. Dan kau telah menolakku 2 kali. Lepaskan dia. Apa? Merasa ingin melindungi? Biar ku katakan sesuatu, Christian Bennett. Jika aku tidak bisa memilikimu, tidak ada yang boleh. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Jika kau tidak ingin dia mati dengan menyakitkan, serahkan buku panduan Harvest Glen kepadaku. Jadi itu tujuanmu yang sebenarnya. Buku panduan Harvest Glen adalah harta terbesar lembah ini. Aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Apakah kau memberikannya atau tidak? Itu aku yang menentukan. Kalau kau berani menyentuhnya lagi, aku akan pastikan kau hancur berkeping-keping. Jangan cuma omong. Ayo coba lawan aku. Lupakan saja kalau kau terlalu takut. Serahkan manualnya sekarang juga. Jangan buang-buang waktuku di sini. Lepaskan Ava, baru akan kuberikan. Kau tidak punya posisi untuk bernegosiasi denganku. Semuanya, masuk ke sini. Kau kira aku datang ke sini tanpa persiapan dan langsung menerobos masuk ke lembah? Aku tidak tahu ada wanita secantik ini. Si jalang ini adalah istri sah Christian Bennett. Dia pernah mempermalukanmu dulu. Sekarang si jalang ini bisa kau urus sendiri. Terima kasih, Nyonya Eleanor. Wanita yang cantik sekali. Bajingan, lepaskan dia. Pasangan selingkuh, berani-beraninya kau merusak kesempatanku menjadi penerus koki langit. Hari ini akan kubuat kau mati. Lebih baik. Aku tidak percaya kau berkolaborasi dengan bajingan ini. Kalau sekte ini tahu, pasti kau akan diusir. Aku adalah tuan muda sekte ini. Aku harus memikirkan masa depan sekte kita. Mengikuti Nyonya Eleanor ke Nightspire Vale adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Dibandingkan hanya menjadi murid rendahan, mengikuti Nyonya Eleanor masa depan jauh lebih cerah. Benar. Begitu kita dapat manual Harvest Glen, dia akan membawa kita untuk bergabung dengan Nightspire Valley. Apa? Kau bersama Nightspire Valley? Tepat sekali, aku adalah penjaga kiri Nightspire Valley. Nightspire Valley punya banyak pengikut. Kalau aku bocorkan lokasi ini, Tuan Malachai akan memimpin pengikutnya dan menghancurkan Harvest Glen. Kalau kau menyerahkan saja manualnya dan jadi pengantin, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan Harvest Glen. Mimpi kali. Aku benar-benar enggak ngerti. Aku adalah Lady Eleanor yang termasyur. Aku yang menawarkan diri, tapi kau malah enggak mau. Tapi kau malah menjaga mayat seperti ini, dan terpaku pada pelacur ini. Kalau begitu, awasi baik-baik wanita kau, dan lihat bagaimana dia dipermalukan. Kelly. Lepaskan aku. Christian, selamatkan aku. Karena aku tak bisa mendapatkan hatimu, aku akan ambil tubuhmu. Kau brengsek, lepaskan dia. Bagaimana rasanya?
Melihat orang yang kau cintai dipermalukan dan merasa benar-benar tak berdaya? Sakit, kan? Christian, caramu memandangiku benar-benar membuat hatiku hancur. Kalau kau serahkan saja manualnya dan tidur denganku, aku janji mereka tidak akan terluka sama sekali. Pergi sana. Bahkan setelah semua ini, kau masih memperlakukanku seperti ini. Baiklah, kalau begitu. Kau mau apa? Kalau kau nggak mau wajahnya rusak, maka serahkan manualnya. Manual itu selalu hanya untuk murid sejati Harvest Glen, untuk diwariskan. Bahkan jika kau ambil, tak ada yang selain aku bisa memahaminya. Mengingat situasinya, kau masih berani memberiku omong kosong ini. Sepertinya nyawa pelacur ini tak berharga banyak bagimu. Apa? Ini racun paling mematikan dari Nightspire Valley. Kalau dia tidak segera dapat penawarnya, dia akan mati dengan menyakitkan saat organ-organnya membusuk. Begitu melihat si jalang ini, aku langsung tahu jiwanya sudah hilang. Serahkan manualnya sekarang. Tidak hanya akan kusembuhkan dia, tapi aku juga akan memberimu Dusk Scale. Jadi orang yang mengambil Dusk Scale adalah kamu. Saat kulihat bahan-bahan yang kamu kumpulkan, aku tahu kamu sedang membuat sup pemulih jiwa. Jadi aku pergi ke Ordo Obsidian lebih awal untuk mengambil Dusk Scale sebelum kamu sempat. Cepat buat pilihanmu. Begitu racunnya mencapai jantungnya, bahkan keajaiban sekalipun tidak akan bisa menyelamatkannya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Daripada buang waktu dengan omong kosong, lebih baik kamu serahkan manualnya. Mungkin kamu masih punya waktu untuk menyelamatkannya. Aku tangani, Ava pasti tidak akan mati. Soal manual itu, jangan harap bisa mengambilnya. Kalau begitu, tonton saja mereka menikmati wanita kamu. Tembak. Aku akan membunuhmu. Dalam kondisimu sekarang, membunuhku? Tembak saja kalau berani. Kamu sekarang cedera dalam. Jadi kamu tidak akan bisa memecahkan segelku. Kamu sendiri hampir tidak bisa selamat. Masih mengkhawatirkan orang lain? Cukup. Karena provokasi seperti ini tidak bisa membuatnya menyerahkan manualnya. Kalau begitu, kalian bersenang-senang dulu. Bunuh dia setelah selesai, lalu luangkan waktu untuk mencari. Terima kasih, Nyonya Eleanor. Kalian berdua, tanggalkan pakaiannya. Biar aku yang bersenang-senang dulu. Lalu, giliran kalian. Pergi, pergi. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya. Semuanya, berhenti. Jadi ini manual Harvest Glen. Akhirnya aku memilikinya. Tuan Malachai, Anda diselamatkan. Sekarang Anda punya manualnya. Sekarang lepaskan Ava dan Kelly. Melepaskan mereka? Tidak, aku sudah berpikir ulang. Aku juga ingin set peralatan masak itu. Jangan cari masalah. Kamu tidak punya posisi untuk bernegosiasi denganku. Serahkan. Aku akan memberikannya. Selamat, Nyonya Eleanor, atas perolehan warisannya. Mulai sekarang, Harvest Glen kini jadi wilayah Nightspire Valley. Begitu aku berhasil membuat sup pembersih bulu hantu dan menyembuhkan Lord Malachai, aku akan menjadi dewa tertinggi. Karena Anda telah menerima warisan sejati, Nyonya Eleanor, bolehkah aku menangani ini sepotong kecil sampah sekarang? Kalian bersenang-senanglah. Aku akan manfaatkan kesempatan ini untuk menguji kekuatan pedang lezat Kian Kun. Terima kasih, Nyonya Eleanor. Sudah kukatakan akan kubuat dia menyaksikan sementara aku bermain-main denganmu. Christian. Aku akan membunuhmu dengan pedang ini sekarang juga. Apa yang terjadi? Pedang ini malah berbalik menyerangku. Kau pikir pedang ini mudah ditangani? Apa yang kau lakukan? Aku berjanji pada Kelly akan membalaskan dendamnya. Untuk apa yang terjadi di turnamen. Bunuh dia. Mundur. Aku jelas-jelas menerima warisan sejati. Mengapa ini terjadi? Kamu tidak mewarisi satu pun.
Itu semua hanya tipuan mata. Aku jelas merasakan kekuatan darinya. Masa sih itu cuma tipuan? Apa ini? Brengsek itu benar-benar membohongiku. Buku petunjuknya asli. Tapi tak ada yang bisa membacanya kecuali aku. Tulisannya menggunakan aksara kuno. Diturunkan selama 10.000 tahun, tetap tak berubah. Tujuannya adalah agar tidak jatuh ke tangan yang salah dan mengacaukan dunia kita. Tapi kamu takkan mendapat kesempatan untuk membacanya. Bersiaplah mati. Kamu tidak akan berani. Jika sesuatu terjadi padaku, jalang ini juga mati. Kalau dia sampai terluka, aku pastikan kamu takkan pernah meninggalkan Harvest Glen. Kalau begitu serahkan buku petunjuknya sekarang juga. Christian, jangan percaya dia. Dia tidak akan melepaskan. Kakakku, diam kau. Jalang, Kelly. Christian, aku baik-baik saja. Christian Bennett, apa kamu mau bertaruh? Apakah aku akan menarik pelatuknya? Berhenti. Apakah jalang ini menderita? Dan seberapa banyak dia menderita? Sepenuhnya terserah padamu. Beri aku manual asli sekarang, dan aku akan melepaskannya. Berapa kali aku harus memberitahumu? Manual itu asli. Jika kamu akan bersikap keras kepala seperti ini, maka aku harus mengambilnya kembali dan meminta seseorang memverifikasinya. Lepaskan Ava. Bawa manual itu bersamamu. Jalang ini harus kembali bersamaku. Jika kamu berbohong padaku, kau akan mengumpulkan mayatnya. Jangan berani-beraninya. Ava? Kakak. Christian, kita harus segera pergi ke Nightspire Valley. Kalau tidak, kakak akan dalam bahaya. Lord Malachai, manual ini. Manual itu memang asli. Tetapi bagi kami, itu sama sekali tidak berguna. Daripada membuang waktu mencari seseorang untuk menerjemahkannya, kita seharusnya meminta kepala Harvest Glen memasak untuk kita secara pribadi. Mereka akan segera tiba di sini. Baiklah. Selama racun dalam diriku disembuhkan, Pil Ascension akan menjadi milikmu. Terima kasih, Lord Malachai. Serahkan Ava. Pak Bennett, Anda akhirnya tiba. Kami sudah menunggu Anda lama sekali. Memang pantas jadi kepala Harvest Glen. Bisa menemukan tempat ini dengan cepat. Christian, kakak ada di sana. Ava. Ava. Jangan repot-repot. Tuan Malachai menghabiskan puluhan tahun, menggunakan ratusan bahan, untuk menempa rantai dunia bawah ini. Kau pikir bisa mematahkannya? Mimpi kali? Eleanor. Dia adalah tamu kehormatan. Bisa-bisanya kau bersikap kasar begitu. Maafkan saya, Tuan Malachai. Saya keterlaluan. Pak Bennett, Eleanor sedikit tidak sabar. Saya minta maaf atas namanya. Berhentilah berakting dengan ketulusan palsu itu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Bermain baik sebelum bertindak keras. Agar aku menyembuhkan racunmu, aku beritahu, jangan bermimpi. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan mendengarkanku dengan baik. Kelly, lepaskan dia. Apa yang kau lakukan padaku? Aku mungkin diracuni, tapi bukan berarti aku tidak bisa menanganimu. Jika kau ingin aku melepaskannya, itu sederhana. Masak saja untukku. Mimpi saja. Jika kau berani, bunuh aku. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus menggertak. Apa yang kau berikan padanya? Ini adalah teknik rahasia Nightspire Veil, parasit pengendali hati. Begitu dia meminumnya, dia adalah milik Nightspire Veil, pelayan paling setia. Kelly, Kelly. Seberapa keras pun kau berteriak, dia tidak bisa mendengarmu. Dia sekarang adalah boneka paling setiaku. Siapa aku? Kau adalah tuanku. Kalau begitu, berlututlah di hadapan tuanmu. Kelly. Lihat itu, dia sekarang adalah boneka. Dia melakukan apapun yang kukatakan padanya. Pergi.
Christian, selama kau bergabung dengan Nightspire Valley, aku akan melakukan apapun. Kelly, tetap tenang, jangan biarkan dia mengendalikanmu, lawan itu. Menyerahlah. Kesadarannya sudah hilang. Kau jalang. Sudah kukatakan padamu untuk meyakinkannya. Kau tidak mendengarku? Christian, mengapa kau tidak setuju? Apakah kau tidak mencintaiku lagi, atau apakah aku tidak melakukan cukup? Jika kau setuju, aku bisa melakukan lebih baik. Kelly, berhenti. Berhenti. Hentikan dia. Berhenti. Kamu sudah memutuskan. Jika kamu menetralkan racun di tubuhku, aku akan mengeluarkan parasit dari dirinya. Kamu brengsek, aku akan mengulitimu hidup-hidup, aku akan mencabik-cabikmu, aku akan membuat hidupmu seperti neraka, dan kau akan meminta mati. Kamu sangat keras kepala. Kamu jalang. Kegagalan harus dihukum. Tidak. Aku tidak berguna. Aku pantas dihukum. Kelly. Aku tidak berguna. Aku pantas dihukum. Kelly, berhenti. Goresan kecil ini bukan apa-apa. Lebih keras. Hentikan. Aku harus dihukum. Berjuang sia-sia. Kamu hanya punya dua pilihan. Entah menetralkan racun di sistemku, atau melihatnya mati. Berhenti. Hentikan. Aku tidak berguna. Maafkan aku, Tuan Malachai. Aku salah. Tidak, kau tidak. Mereka yang salah. Tahan saja, aku akan mengeluarkan parasit itu darimu. Tuan Malachai. Tidak ada GIS, ini adalah parasit kendali pikiran yang telah kumodifikasi. Selain aku, tidak ada yang bisa memancingnya keluar. Selama aku masih hidup, parasit itu tidak akan mati. Christian, jangan. Kelly. Sekarang, kau tidak punya pilihan lain selain memasak untukku. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berbaik-baiklah dan buatkan aku sup pembersih sayap fantasma. Dan aku akan membiarkannya hidup. Baiklah. Karena itu yang kau inginkan, akan kubuatkan untukmu. Aku siap membuatnya untukmu. Tapi kamu harus berjanji bahwa kamu sama sekali tidak akan menyakiti mereka. Kalau tidak, meski aku mati, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku orang yang menepati janji. Selama kamu menetralkan racun dalam diriku, aku sama sekali tidak akan menyakiti sehelai rambut pun di kepala mereka. Kelly, kamu? Aku baru saja membuatnya tertidur. Selama kamu menetralkan racun dalam diriku, aku akan mengeluarkan parasit dari tubuhnya. Kelly, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu, dan aku pasti akan membuat mereka membayar. Ayo mulai. Ayo. Eleanor, kenapa mengganggu Tuan Bennett saat dia memasak? Tuan Malachai, meski aku belum pernah mencoba sup detox Phantom Feather, aku menyalin bahan-bahan untuk hidangan ini dengan sempurna. Orang ini, River Feather Ginseng dan Skybound Silk yang dia gunakan, dia mendapatkannya, tidak ada masalah sama sekali. Kalau tidak ada masalah, kenapa mengganggu? Bahan-bahan itu baik-baik saja, tapi bahan yang dia gunakan sekarang punya masalah besar, karena ini adalah yang sangat beracun, jamur Azurestal. Apa yang dikatakan Nyonya Eleanor benar? Benar. Ini memang jamur tangan biru, peringkat 3 teratas dalam daftar racun. Christian Bennett, sudah kuduga kau tidak berbuat baik. Kalau aku tidak menyadarinya hari ini, Tuan Malachai pasti sudah dibunuh olehmu.
Berikan kami penjelasan. Kau sedang mempermalukan dirimu sendiri. Memang benar jamur tangan biru sangat beracun, tapi ketika bereaksi dengan jebakan surga, dan dikatalisasi oleh energi spiritual, ia menciptakan unsur penawar racun. Dapat menetralkan sebagian besar racun di dunia. Jika kau bahkan tidak punya pengetahuan sebanyak ini, maka tutup mulutmu. Kau. Aromanya tidak hanya unik, tapi energi spiritualnya sangat murni. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Tunggu dulu, Tuan Malacai. Ada apa? Meskipun bajingan ini bilang tidak ada yang salah dengan sup ini, untuk berjaga-jaga, kurasa kita harus menyuruh seseorang mencobanya dulu. Itu akan lebih baik. Seperti dia. Jangan berani-berani. Karena tidak ada yang salah dengan sup ini, apa salahnya membiarkan dia meminumnya? Atau jangan-jangan kau takut untuk membiarkannya minum? Kau, Tuan Bennett, biarkan dia menjadi kelinci percobaan. berhenti. Jika ada yang salah dengan sup ini, aku akan membuatnya mati di depan matamu hari ini. Christian Bennett, sudah kuduga ada yang salah dengan sup ini. Beraninya kau menipu Tuan Malacai. Hari ini, tidak satupun dari kalian bertiga akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sup pembersih Phantom Feather. Kurang satu teguk saja, khasiatnya berkurang. Kalau aku kenapa-napa, takkan ada yang bisa buatkanmu semangkuk lagi. Tunggu, Tuan Malacai, sup ini jelas-jelas ada yang tidak beres. Supnya baik-baik saja. kalau begitu, Sudah kubilang, selama aku masih hidup, parasit ini akan tetap hidup. maksudmu, Memang pantas disebut Master of Harvest Glen. Masakan yang kau siapkan bukan cuma bisa menetralkan semua racun di dunia, tapi bahkan bisa membunuh parasitku. Ternyata T.N. Bennett tidak berbohong padaku. racun parasit di dalam tubuh wanita ini benar-benar sudah dinetralkan. Tepat sekali. Kalau sup ini bisa menetralkan parasit, maka racun di tubuhku seharusnya bukan masalah sama sekali. Tuan Malacai, Akhirnya aku menunggu hari ini. Racun di tubuhku sudah lama menyiksaku. Hari ini, akhirnya hilang. Aku ingin seluruh dunia kultivasi tahu bahwa aku, Tuan Malacai, telah kembali. selamat datang kembali, Tuan Malacai. Tuan Malacai, karena kekuatanmu sudah kembali, bagaimana dengan pil ascensionku? Apa buru-burunya? Aku harus berterima kasih pada T.N. Bennett dulu. Kamu akan dapat hadiahmu. Ya, Tuan. T.N. Bennett, kamu sangat membantu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Apapun yang kamu inginkan, aku akan mengabulkannya. Aku hanya perlu kamu menepati janjimu. Sudah kukatakan, mereka tamu kehormatanku. Tidak akan ada yang terjadi pada mereka. Apa? Lepaskan belenggu mereka berdua. Lepaskan rantai-rantai ini untuk menunjukkan ketulusanku. Kapan aku pernah bilang aku akan melepaskan mereka? Kamu mempermainkanku. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi aku tidak akan membiarkan bakat sepertimu pergi. Tinggal dan bekerja untukku di lembah Nightspire. Mimpi kali. Aku sarankan kamu bebaskan Ava sekarang. Lalu biarkan kami pergi, atau kubuat kau menyesal masih hidup. Ketika aku diracun, kau masih bukan lawanku. Sekarang aku sudah kembali dalam kondisi terbaik. Apa yang membuatmu pikir bisa menantangku? Jika kau tak ingin menderita, aku sarankan kau pikirkan matang-matang. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Waktumu habis. Apa maksudmu? Christian Bennett, apa sebenarnya yang kau lakukan? Tuan Malacai.
Christian Bennett, kamu taruh apa di sup itu? Kau kira aku tidak punya kartu untuk dimainkan? Dasar brengsek, kecurigaanmu benar. Jamur King Show sebenarnya tidak ada dalam resep sup pembersih sayap Phantom. Tidak mungkin. Bajingan itu juga meminumnya. Kenapa dia baik-baik saja? Karena aku sudah memberi Kelly penawarnya sebelumnya. Penawarnya. Tuan Malachai, bawa saja mimpimu untuk menguasai segalanya ke liang kuburmu. Beri aku penawarnya. Berikan padaku. Kalau tidak, kubunuh mereka. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku lupa memberitahumu, Jamur King Show memang bereaksi dengan Tian Luo, tapi hasilnya bukan menghasilkan unsur penawar racun. Sebaliknya, itu akan sampai batas tertentu menekan kekuatan spiritual. Bunuh dia untukku. Kalau tidak, kamu bisa lupakan tentang Pil Ascension. Percuma, kau mati sudah. Tidak, Tuan Malachai tidak boleh mati. Aku harus mendapatkan pil Ascension. Tuan Malachai, kau tidak boleh mati. Katakan di mana pil Ascension itu. Kau janji akan memberikannya padaku. Tidak pernah ada Pil Ascension. Dan juga tidak ada Dewa Tertinggi. Tidak, kau bohong padaku. Kau bohong padaku, kan? Ayo, kita pergi bersama. Di jalan menuju akhirat, kita akan saling menemani. Selamatkan aku, selamatkan aku. Aku belum menjadi dewa tertinggi, aku belum bisa mati. Kelly. Kelly, kau baik-baik saja? Christian. Christian. Ava. Christian. Ava. Kau akhirnya sadar. Itu luar biasa. Kakak, aku sangat lega kau baik-baik saja. Tunggu. Jiwamu jelas hancur oleh sambaran petir itu. Bagaimana mungkin kau bisa bangun? Aku sendiri tidak yakin. Tiba-tiba, kekuatan misterius mengalir deras di seluruh tubuhku. Lalu aku terbangun. Ava. Bagaimana ini mungkin? Hanya serpihan kecil jiwamu yang kembali. Jiwa yang tidak lengkap akan terus menguras tenaga hidupmu. Tidak lama lagi jiwamu akan lenyap. Dan tidak akan pernah bisa dipulihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa? Mengapa? Dasar bodoh. Bisa melihatmu untuk terakhir kalinya. Sudah membuatku sangat bahagia. Ava. Christian. Ini. Kakak, saya Kelly Bradley. Christian pernah menyelamatkanku. Jadi kak, kalau kakak tidak keberatan, aku Mengetahui ada yang merawat Christian sudah membuatku sangat bahagia. Christian. Kamu harus merawat Kelly dengan baik. Kakak, bicara apa ini? Christian pasti akan menyembuhkanmu. Benar. Kalau kita temukan buah ginseng milenium, Shadowfist Hall pasti memilikinya. Aku akan mengantarmu ke sana. Ava. Christian. Aku ingin pulang. Begitu aku menyembuhkanmu, aku akan mengantarmu pulang. Christian, aku sangat kedinginan. Bisa pegang aku? Gendong aku pulang. Kelly, sedang apa? Kakak, ayah bilang padaku, begitu aku berjanji, aku harus menepatinya.
Aku berjanji pada Christian, aku akan menyelamatkanmu. Bahkan jika nyawaku taruhannya, aku tak akan ingkar janji. Kelly, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Lepaskan sekarang. Christian, carilah buah ginseng 1000 tahun itu. Aku bisa atasi ini. Lepaskan. Kau akan mati kalau terus begini. Christian, aku percaya padamu. Begitu kau dapatkan buah ginseng 1000 tahun itu, kakak akan selamat, dan aku juga akan selamat. Pergilah. Aku akan bertahan sampai kau kembali. Kelly, kalau kita bisa melewati ini, aku akan siapkan mas kawin tradisional terbaik dan arak-arakan besar. Menuju. Sekte Beastmaster untuk menikahimu. Di saat genting, hancurkan jimat ini. Ini akan menciptakan perisai yang tak terbayangkan, yang bisa menahan serangan apapun. Pergi, sekarang. Berani-beraninya kalian menyusup ke balai Shade Feast. Bunuh mereka semua. Aku bukan mau masuk tanpa izin. Aku datang untuk minta bantuan. Tolong umumkan kedatanganku. Kau pikir aku akan mengumumkanmu hanya karena kau menyuruh? Menurutmu aku ini apa, anjing? Aku tidak berniat jahat. Jika aku telah menyinggung perasaanmu, maafkan aku, tapi aku benar-benar punya urusan mendesak. Tolong umumkan aku segera. Urusan mendesak? Balai Shade Feast bukan tempat yang bisa kau masuki begitu saja. Pergi sana. Karena kau tidak mengizinkanku masuk, aku terpaksa menerobos, meski harus mati. Sudah lama aku tidak bertarung. Ayo. Silakan datang kembali. Ini adalah pedang 1000 rasa. Kau dari Harvest Glen. Benar. Aku Christian Bennett, Tuan Harvest Glen. Tidak heran, ku dengar Harvest Glen punya banyak harta karun. Jika kau memberiku beberapa, mungkin aku izinkan kau masuk. Penjaga pintu meminta suap dari tamu. Kau berani sekali. Kau cari masalah. Nolan Whitaker dan Tuan Bennett adalah tamu. Tuan, dia pasti tidak ingin kita saling bermusuhan. Tapi Nolan benar. Shade Feast Hall bukanlah pasar. Hanya mereka yang punya token pengaruh yang boleh masuk. Token pengaruh? Apa itu? Oh, tunggu. Aku ingat, sebelum guruku meninggal, dia memberiku sesuatu seperti token. Ini asli. Ikut aku. Tunggu dulu. Kenapa terburu-buru, Tuan Walker? Yang datang ke sini untuk urusan bisnis tidak hanya dia seorang. Shade Feast Hall punya aturan. Hanya 1 orang per hari yang diizinkan masuk. Aku yang datang lebih dulu, jadi sudah seharusnya aku yang masuk. Jadi apa gunanya punya token pengaruh? Kalau kemampuan memasakmu payah, kau tetap tidak layak masuk Shade Feast Hall. Bagaimana kalau kalian berdua adu masak? Siapa yang lebih terampil? Akan kubiarkan masuk. Saran yang bagus, Tuan Walker. Nah, berani tantang aku? Kenapa tidak? Baiklah. Ketungku masak. Tugasnya sederhana. Semangkuk nasi goreng emas. Siapa yang membuatnya lebih enak, boleh masuk. Sedangkan yang kalah, akan menjadi budak tingkat terendah di Shade Feast Hall. Kalau soal memasak, tidak ada yang mengalahkan Harvest Glen. Maaf, aku lupa memberitahumu. Pertandingan ini tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual. Kamu takut? Kamu dari Harvest Glen? Christian Bennett, kalau kamu tidak bisa, jangan buang waktu semua orang. Serahkan saja. Dan mengaku, kalah sekarang. Dan menggonggong seperti anjing setiap kali kamu melihat saya di masa depan. Dan saya mungkin akan memberi kamu sedikit sisa. Saya sudah mempraktikkan jalan memasak sejak kecil. Itu hanya golden fried rice.
Saya bahkan tidak terlalu memikirkannya. Baik, lalu saya akan lihat, tanpa kekuatan spiritual, apa yang akhirnya kamu buat. Mari kita mulai. Seperti saya katakan, kamu adalah sampah tidak berarti tanpa kekuatan spiritual. Kamu bahkan tidak membawa apapun untuk menyalakan api. Kamu pecundang gagal, kamu pasti akan kalah. Kalau kamu bisa, berlutut dan bersujud kepada saya mungkin dalam mood baik, dan saya bisa pinjamkan kamu alat pembakar api ini. Bagaimana? Bapak Hayes, kamu sangat baik. Tetapi bahkan jika kamu meminjamkan alat pembakar api, kepada sampah tidak berarti ini. Apa gunanya? Tanpa kekuatan spiritual, dia mungkin bahkan tidak tahu cara menggunakan spatula. Saya tidak percaya. Pemimpin sekte besar bahkan tidak memiliki sumber api dan masih menggunakan alat pembakar api untuk menyalakan api dengan cara yang begitu primitif. Selain para master yang akan menjadi immortal, siapa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber api? Saya akan meminjamkan kamu alat pembakar api. Tetapi sekarang, tunggu saja untuk menjadi budak. Lihat kamu, bertingkah seperti kamu belum pernah melihat dunia. Hari ini, saya akan memberi kamu semua pertunjukan yang nyata. Apakah itu kantung api? Kamu memang tahu banyak hal. Memiliki kantong tinder barang yang sangat langka, sudah bisa ditebak Pak Bennett bukan orang biasa. Kalau aku tidak salah, api ini milik seekor Phoenix. Mata Anda tajam, Pak Walker. Tepat sekali, ini adalah Phoenix Flame. Phoenix Flame, itu intisari dari Phoenix. Apa kamu membunuh Phoenix? Harusnya wajan dipanaskan dulu sebelum ditambah minyak. Kalau wajannya dingin, bagaimana bisa memasak nasi? Dan kamu ini kepala Harvest Glen? Bahkan langkah dasar membuat nasi goreng saja tidak tahu. Meski punya Phoenix Flame, apa gunanya? Sia-sia saja di tanganmu. Kamu mempermalukan Harvest Glen. Menggoreng nasi sebelum menyalakan api? Itu gerakan bodoh macam apa? Lagi pula, api sekecil itu bahkan tidak bisa memanaskan wajan. Semoga berhasil memasak nasi itu. Orang gagal tetap saja orang gagal. Tanpa kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa membuat nasi goreng sederhana lagi. Pak Bennett, sebaiknya kamu berhenti saja. Berhenti mempermalukan para koki. Kenapa kamu tidak perhatikan bagaimana aku melakukannya? Ambil beberapa trik, jadi saat kamu putus asa, kamu bisa cari kerja di warung makan. Dan tidak mati kelaparan. Di saat seperti ini, apinya tiba-tiba naik drastis. Nasi itu mungkin kehilangan uap. Dasar sialan, kamu pasti akan kalah. Meski kamu tidak bisa masak, jangan sia-siakan makanan. Atau kamu pikir datang ke balai Shadowfist berarti kamu harus membuat sampah hanya untuk meningkatkan penilaian dari Tuan Walker dan Tuan Turner. Filosofi balai Shadowfist adalah untuk menciptakan dan mengumpulkan hidangan terlezat di dunia. Bukan yang seperti ini. Sampah yang anjing pun enggan sentuh. Kamu dengar, berhenti menyia-nyiakan makanan. Tidak memalukan kalau kamu tidak bisa masak. Yang memalukan adalah berpura-pura bisa. Teruskan saja tingkahmu, anak muda, aku selesai. Tuan Walker, Tuan Turner, silakan cicipi. Dilihat dari penampilannya, warnanya jernih bening. Setiap butir nasi terbalut dengan sempurna. Lumayan. Bagus, lembut dan mengembang. Aroma telurnya tercium di mana-mana. Bahkan memberiku rasa hangat seperti di rumah dan perasaan familiar. Sesuai dugaan dari Tuan Hayes. Meski tanpa kekuatan spiritual, dia bisa membuat nasi goreng seenak ini. Bagaimanapun kamu berusaha, percuma. Nasi gorengku telah dipuji oleh para master agung yang hampir mencapai keabadian. Kamu mau mengalahkanku? Jangan mimpi. Kurasa bahkan tidak perlu diadu. Melihat proses memasak si pecundang yang menyedihkan ini. Hasilnya pasti hanya sepiring sampah. Apakah itu sampah? Baru bisa diketahui setelah dicicipi. Silakan. Tampaknya orang gagal seperti kamu biasanya menghabiskan waktumu untuk hal-hal berisik seperti ini. Pantas saja kamu bahkan tidak bisa bikin nasi goreng.
Kamu benar-benar mempermalukan Sekte Nu. Penampilannya terlihat cukup baik. Warnanya keemasan. Tapi hanya karena terlihat bagus. Bukan berarti rasanya enak. Sudah kuduga. Kering dan keras di mulut. Ini cuma sepiring sampah. Sudah kuduga. Sampah tidak berarti seperti dia tidak mungkin bisa mengalahkanku. Sepertinya aku memenangkan pertandingan ini. Tepat sekali. Baik dari penyajiannya atau rasanya, Tuan Hayes jelas lebih unggul. Jadi hari ini, yang akan masuk ke Shadow Feast Hall adalah... Tunggu. Aku belum mencobanya. Apa yang bisa dicicip dari sesuatu seperti ini? Bagaimana mungkin sampah ini bisa dibandingkan dengan hidangan lezat Tuan Hayes? Tuan Walker, aku tahu kau orang yang adil. Mengapa menggunakan sampah ini dan membiarkan mulutmu menderita? Lihat, sudah kukatakan tidak perlu mencobanya. Mengapa menyiksa dirimu seperti itu? Tuan Walker, kau. Ini terlalu enak. Jika nasi goreng seperti ini disebut sampah, maka di dunia ini, tidak ada nasi goreng lain yang layak dimakan. Kevin Walker, apa kau sudah gila? Bagaimana mungkin kau bilang sampah ini enak? Apa dia ayahmu? Mengapa kau membelanya seperti ini? Apa? Jika memang seburuk itu, mengapa sejak kau mulai makan nasi goreng Tuan Bennett, sejak menyentuh bibirmu, kau tidak berhenti makan? Omong kosong. Sampah ini. Bagaimana mungkin aku? Ini. Bagaimana mungkin? Ini. Kenapa rasa ini begitu familiar? Kenapa aku menangis? Ibu, aku sangat merindukanmu. Bagaimana mungkin ini? Ini jelas hanya sampah, bukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menjadi koki selama puluhan tahun, tapi aku belum pernah merasakan nasi goreng seperti ini sebelumnya. Aku sudah mencicipi setiap nasi goreng di dunia. Bagaimana mungkin ini? Kenapa? Kenapa kamu membiarkanku mencicipi nasi goreng ini? Jika aku tidak bisa memilikinya lagi, apa yang akan kulakukan? Bagaimana aku harus hidup? Hasilnya sudah jelas. Tuan Walker, umumkan. Pemenang turnamen ini adalah Christian Bennett, Kepala Harvest Glen. Tentang kamu, menurut aturan Tuan Whittaker, kamu akan bergabung dengan Shadow Feast Hall sebagai murid. Penjaga. Biarkan aku menggigit sekali lagi. Hanya satu gigitan lagi. Tuan Bennett, kamu boleh masuk. Tapi tinggalkan nasi gorengnya di sini. Salahku. Salahku. Aku mempermalukan diriku sendiri. Guru, dia sudah di sini. Berdiri. Tuan Bennett, kamu akhirnya di sini. Kau tahu aku akan datang. Aku tidak hanya tahu kau akan datang. Aku juga tahu mengapa kau di sini. Kau datang untuk ini, bukan? Apa syaratmu? Apapun yang dimiliki Harvest Glen adalah milikmu? Barang rongsokan yang kau punya di Harvest Glen itu sama sekali tidak menarik bagiku. Maksudmu apa? Itu hanya sebuah buah ginseng milenium belaka. Meskipun itu adalah salah satu dari 3 harta terbesar Shade Feast Hall, itu jelas bukan barang yang tak tergantikan. Tentu saja, aku bisa memberikannya padamu. Tapi... apa sebenarnya yang kau inginkan? Katakan saja. Sudah kuduga kau akan langsung. Syaratnya sederhana. Itu adalah kau. Tinggallah di Shadow Feast Hall dan bekerjalah untukku. Tidak mungkin. Kau harus tahu, Shade Feast Hall adalah tempat yang diidam-idamkan setiap koki di East Ridge. Beraninya kau menolakku? Lalu bagaimana kalau aku menolak? Karena banyak orang yang ingin masuk, aku akan beri mereka kesempatan. Kalau aku sama sekali tidak akan tinggal. Apakah kau pikir kau punya hak untuk menolakku? Atau kau pikir kau punya banyak waktu?
Maksudmu apa? Aku tahu kau ingin buah ginseng milenium ini untuk memulihkan jiwa orang yang kau cintai. Karena kau begitu terburu-buru, dia sudah hampir kehabisan waktu, bukan? Kau menyelidikiku. Itu tidak penting. Yang penting adalah, apakah kau setuju atau tidak? Jangan pikir kau bisa memaksaku berkompromi seperti ini. Aku tidak akan pernah bekerja untukmu. Soal buah ginseng milenium itu, aku akan mengambilnya. Christian Bennett, kau benar-benar kurang ajar. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan buah ginseng milenium itu padaku, atau aku akan menghancurkan balai Shadowfist ini. Kau pikir kau mampu menghancurkan balai Shadowfist? Kau sedang berhayal. Kita lihat saja apakah aku punya kemampuan untuk melakukannya. Christian, lebih baik kau jangan memulai. Mengabaikan kekuatan pemimpin balai? Kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Begitu ya? Kalau begitu, aku mulai darimu. Cukup. Tuan Turner, mundurlah. Tapi, pemimpin balai. Baik, Tuan. Seperti yang diharapkan dari Master Harvest Glen, aku memang tidak salah menilaimu. Hentikan omong kosongmu. Serahkan buah ginseng milenium itu. Kau memang kuat, tapi melawanku, kau masih jauh kalah. Jangan banyak bicara. Aku datang hari ini hanya untuk buah ginseng milenium. Cepat selesaikan. Kau mau memberikannya atau tidak? Bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Dan bagaimana kalau tidak? Aku tidak punya kesabaran untuk ini. Kalau kau tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku kalau aku bertindak. Christian, mau kau bertindak atau tidak, hasilnya hari ini hanya satu, yaitu kau akan menjadi pelayanku yang paling setia. Kau mau aku jadi pelayanmu? Jangan harap di hidup ini. Memaksamu tinggal di sini memang tidak ada gunanya. Bagaimana kalau kita lihat ini saja? Christian, kamu di mana? Aku dan kakakku sedang menunggumu. Ava, Kelly. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Yang kuinginkan tidak penting. Yang penting adalah apakah kau benar-benar ingin menyelamatkan mereka. Christian Bennett, kalau kau mau bersumpah setia padaku, maka aku bisa memberimu buah ginseng 1000 tahun ini. Bisa memberimu buah ginseng 1000 tahun ini. Kau juga bisa berpamitan dengan baik. Putuskan hubunganmu dengan dunia ini. Mimpi kali. Sebagai penerus Harvest Glen, mana mungkin aku jadi pelayan siapapun? Berani sekali, tapi apa gunanya keberanian? Tanpa buah ginseng 1000 tahun ini, kau hanya bisa menonton tanpa daya saat mereka mati. Kau berani mengancamku dengan mereka. Mulai sekarang kau sudah orang mati. Omongannya sombong sekali. Kau pikir kau benar-benar bisa mengatasi aku? Harvest Glen bukan cuma soal memasak. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu apa yang bisa dilakukan oleh penerus Harvest Glen yang sebenarnya. Christian Bennett, jika kau benar-benar berani menarik pelatuk hari ini, aku jamin, bahkan jika kau mendapatkan buah ginseng milenium, kau tetap tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Apa maksudmu? Lihat ke sini. Christian, apakah itu kau? Kau bukan Christian. Siapa kau? Lupakan Christian. Butuh bantuan, adik. Nolan, di sini, untuk membantumu. Tidak. Bisakah kita bicara dengan baik sekarang? Kau? Christian Bennett. Sebenarnya, jika kau hanya berlutut dan panggil aku Tuan, bukankah aku akan memberimu buah ginseng milenium? Lalu kau bisa pergi menyelamatkan mereka. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang Nolan Whittaker mungkin lakukan.
Brengsek. Jika mereka terluka sedikit saja, aku akan memastikan aku mengakhiri kau dan semua orang di Shadowfist Hall. Aku sarankan kau berpikir dengan hati-hati. Formasi ini tidak akan bertahan lebih lama. Aku bisa katakan padamu bahwa Nolan Whittaker bukanlah pria yang baik, Yo. Wanita yang jatuh ke tangannya selalu berakhir berharap mereka mati. Sepertinya aku kehabisan waktu. Tepat. Jadi, berlututlah sekarang juga. Panggil aku Tuan. Tunduk di hadapanku. Ada apa? Barusan kamu makan apa? Itu pil Raja Racun yang kuhabiskan separuh hidupku untuk menyulingnya. Pil Raja Racun? Mungkinkah itu pil Raja Racun legendaris yang langsung meningkatkan kekuatanmu, tapi tidak ada obatnya? Kamu mau mengorbankan nyawamu untuk sebuah buah ginseng milenium? Kamu gila. Ini bukan cuma soal buah ginseng milenium. Ini soal nyawa Ava dan Kelly. Kalau aku tidak bisa menyelamatkan mereka, apa gunanya aku terus hidup? Lalu apa gunanya? Menggunakan racun untuk meningkatkan kekuatanmu, kamu memang lain. Tapi apa kamu benar-benar pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Selama aku bisa menahan cukup lama, bahkan jika aku tidak bertindak sendiri, kamu akan tetap mati karena racun itu. Kalau begitu, kubunuh kamu sebelum aku mati. Kalau aku membunuhmu, aku masih bisa mendapatkan buah ginseng milenium. Kamu orang gila. Kamu benar-benar mengorbankan semua kekuatan spiritualmu. Bahkan jika kamu membunuhku, lalu apa? Tanpa kekuatan spiritualmu, kamu hanya akan menjadi orang tak berguna yang tidak bisa lagi melatih diri. Aku tidak peduli. Asalkan aku bisa menyelamatkan Ava dan Kelly, aku tidak peduli jika aku mati. Kamu sudah keracunan parah dan sudah mengorbankan semua kekuatan spiritualmu. Apa kamu benar-benar pikir kamu bisa bertahan lebih lama? Aku tidak perlu bertahan lama. Aku hanya perlu mendaratkan satu pukulan. Kamu pikir kamu bisa benar-benar melukaiku? Tidak, Guru, kumohon. Kau tidak mau mati untukku? Guru, aku mohon. Aku tidak mau mati. Haruskah aku yang mati menggantikanmu? Jangan lupa, akulah pemimpin Aula Shadefist. Tuan Turner, jangan khawatir, aku akan ingat pengorbananmu. Guru, akulah orang paling setia di seluruh Aula Shadowfist. Aku ingin tetap di sisimu dan melayanimu. Karena kau begitu setia, maka matilah untukku. Koki iblis itu sudah jadi sampah tak berarti. Aku akan balas dendam untukmu. Kau brengsek. Aku melayanimu dengan sepenuh hati, tapi kau malah mau menjadikanku tameng. Bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Ternyata kau tidak begitu setia juga. Kalau begitu, matilah saja. Kau pikir bisa membunuhku? Mimpi. Tidak menyangka kan, aku tidak mati. Tapi kau sudah jadi rongsokan tak berguna. Mari kita lihat bagaimana kau menghadapiku kali ini. Christian Bennett, bukankah ini yang kau inginkan? Ku beritahu, meski aku hancurkan, aku tak akan pernah memberikannya padamu. Tidak. Christian Bennett, biar ku beritahu. Dua perempuan jalang itu sudah tamat. Sebagai Hallmaster, awalnya aku ingin kau jadi guardian baruku, tapi kau malah nekat mati. Tapi ketahuilah, meski kau mati, inti emasmu tetap akan kuambil. Namun, aku sebenarnya bukan orang jahat. Sebelum kau mati, akan kubolehkan kau melihat dua perempuan itu untuk terakhir kalinya. Adik, tunggu aku akan segera sampai.
Ava, Kelly. Dengan inti emas yang terkikis oleh racun Raja Eliksir ini, aku bisa meracik racun paling mematikan di dunia. Saat itu terjadi, seluruh dunia kultivasi Eastridge akan menjadi milikku. Mulai sekarang, Harvest Glenmu sudah tamat riwayatnya. Begitu aku menguasai seluruh dunia kultivasi, aku bisa memanfaatkan para kultivator itu untuk menciptakan lebih banyak lagi mahakarya terlarang. Saat itu nanti, aku akhirnya akan mencapai keabadian. Mimpimu di siang bolong berakhir di sini. Siapa di sana? Bagaimana mungkin? Suara itu terdengar seperti Christian Bennett. Apa aku mendengar halusinasi? Ini, bagaimana mungkin? Bukannya kau sudah kubunuh? Kau memang membunuhku, tapi aku malah harus berterima kasih padamu. Meski aku kehilangan intiku, jiwaku sekarang justru lebih murni. Karena itu, aku juga mencapai keilahian. Yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah Sang Koki Abadi Tertinggi. Tidak mungkin. Koki setan, jangan kira kau bisa menipuku. Ku beritahu, aku sudah membunuhmu sekali, dan aku bisa melakukannya lagi. Tidak, aku belum bisa mati. Aku seharusnya menjadi abadi. Hancur. Kristen, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Adik, aku di sini. Jangan cepat-cepat mati, dengar gadis kecil. Tunggu sampai aku puas main dulu, baru kau mati. Pergi sana. Berhenti. Kau bajingan, kau belum mati? Berarti ketua balai tidak mungkin. Benar. Ketua balaimu sudah mati, sekarang giliranmu. Tidak mungkin. Tidak, kumohon, jangan bunuh aku. Aku akan lakukan apa saja. Aku ingin kau mati. Ava, Kelly. Christian, akhirnya kau datang. Kupikir aku takkan pernah bertemu lagi denganmu. Tidak apa, aku di sini. Semuanya baik-baik saja. Aku hanya senang kau aman. Ayo pulang. Aku sudah kumpulkan semua bahannya. Begitu aku buat sup pengembali jiwa 9 siklus untuk memulihkan jiwamu, kau akan baik-baik saja. Kelly, adik, Christian lagi kemana saja akhir-akhir ini? Dia di kamarmu terus. Aku khawatir kamu memaksakan diri. Bagaimana kalau malam ini, kamu biarkan Christian datang ke kamarku? Kakak, jiwamu baru saja terkondensasi belum lama ini. Kalau kamu memaksakan diri, jiwamu bisa rusak lagi. Jadi, untuk sementara aku yang seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu dengan Christian. Justru karena jiwaku tidak stabil, aku butuh Christian untuk membantuku menstabilkannya. Akhir-akhir ini aku di tempat tidur. Tidak bisa tidur sendirian. Jangan khawatir, Kak. Aku akan minta Christian untuk pergi membantu menstabilkan jiwamu dalam beberapa hari. Kelly, adik, kamu dan Christian mungkin pengantin baru. Tapi kamu tidak bisa hanya memonopoli dia untuk dirimu sendiri. Lagi pula, aku kakakmu. Karena kamu bilang kami pengantin baru, kami pasti harus memanfaatkannya sebaik-baiknya selagi semuanya masih baru dan bersinar dan menikmati waktu bersama ini. Apa? Maksudmu Christian sudah tidak menganggapku baru dan bersinar lagi?
Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Akan kuperlihatkan siapa yang lebih hebat. Bisa 2 orang yang main game ini. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Siapa yang menang, boleh tidur dengan Christian. Baiklah. Ayo, kalau berani. Kenapa berteriak-teriak? Aku jadi tidak bisa tidur. Christian, Christian, sudah lama sekali. Kapan kamu datang ke kamarku? Christian, aku ingin mencobanya lagi malam ini. Hal yang kemarin malam itu? Hal itu? Hal apa yang kamu bicarakan? Yang mana? Kamu tidak akan mengerti. Yaitu hal itu saja. Yang mana? Yang itu. Yang mana? Sudah, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Malam ini, kita semua akan bersama.